Halo teman coding, selanjutnya kita bahas custom providers. Pertama kita bahas provider standar ya. Jadi sebenarnya saat kita menulis provider seperti biasanya, seperti provider book service di dalam sebuah modul, ini sebenarnya adalah sebuah shorthand ya, atau pintasan yang merupakan pintasan dari bentuk lengkapnya seperti ini. Berupa objek yang menerima dua parameter provide merupakan key-nya dan use class yang merupakan kelasnya. Setiap provider itu memiliki sebuah token yaitu provide yang digunakan untuk injeksi dan sebuah definisi nilai. Ada use class, use value, dan use factory. Jadi kan biasanya kita menggunakannya seperti ini ya, provider book service gini ya. Ini tuh shorthand-nya agar lebih cepat untuk menuliskan yang secara lengkapnya adalah seperti ini. Provide yang merupakan key-nya atau tokennya, yang kalau kita pakai shorthand itu sama aja kita memberikan tokennya sebagai book service. Lalu value-nya kita berikan ke use class karena dia sebuah kelas. Jadi itu seperti shorthand-nya ya sebenarnya. Penulisan lengkapnya itu seperti ini. Sebagai contoh implementasinya itu seperti ini ya. Jadi misal di book service, di books module. Nah, di books module kan kita menuliskannya seperti ini. Ini sebenarnya merupakan pintasan dari seperti ini. Nah, seperti ini. Ini merupakan pintasan dari penulisan yang seperti ini. Sekarang kita akan coba buat request sederhana ya untuk memanggil books dengan penulisan yang baru. Seperti ini saja. Nah, kita jalankan aplikasinya dulu. Run start dev. Oke, sudah jalan. Kita send request. Ya, berhasil ya. Oke, 200. Jadi itu merupakan pintasan dari penulisan seperti ini ya. Dan provide di sini token nggak harus berupa objeknya ya. Kita bisa menggantinya menggunakan string atau menggunakan yang lainnya ya. Jadi misalnya kita ganti menjadi string ya. Misal kita ganti dia menjadi sebuah string book service. Teman-teman lihat. Ya, sekarang jadi error karena book service tidak dikenali. Lalu bagaimana kalau kita mendefinisikan provide-nya sebagai string? Kalau di sini kita mendefinisikan provide-nya sebagai string book service, atau agar tidak bingung saya ganti misal menjadi book service seperti ini ya. Ya, sama di sini masih error ya karena book service itu tidak dikenali. Maksudnya itu di sini di controller kan kita memanggil book service di sini. Nah, tapi dependensi injection-nya itu tidak tahu karena book service itu tidak ada. Karena di sini provide-nya bukan lagi langsung kelas book service, tapi kita menggantinya menjadi string. Nah, untuk mengatasinya, untuk menggunakan dependency injection dengan value dari provide yang berupa string, kita bisa menambahkan parameter di sini ya. Maksudnya menambahkan dekorator di sini ya. Dekorator inject, kemudian nama service-nya, nama provide-nya tadi ya. Seperti ini. Jadi inject book service kita masukkan ke seperti ini. Nah, kita lihat sekarang sudah tidak error. Jadi dependensi injection-nya sudah tahu ya. Dependensi yang berupa mempunyai key book string book service. Jadi dependensi injection-nya sekarang sudah tahu ya apa yang harus diinjekkan ke book service di sini, yaitu value yang mempunyai key dengan value yang mempunyai key berupa string book service, yaitu book service ini ya, seperti itu ya. Jadi cara menuliskannya tidak hanya seperti ini. Ada cara lain untuk menuliskannya, yaitu cara lengkapnya penulisannya seperti ini. Provide-nya bisa berupa objeknya langsung ataupun berupa string. Jika menggunakan string, cara pemanggilannya adalah dengan menambahkan dekorator inject dengan parameter yang merupakan key dari provide-nya di sini, book service. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lanjut jenis-jenis custom provider.
Nest.js itu menyediakan beberapa cara untuk mendefinisikan sebuah provider ya. Ada use value untuk menyediakan nilai statis, misalnya string, angka, atau objek konfigurasi. Ada use class seperti yang kita gunakan tadi untuk menggunakan kelas lain sebagai implementasi. Ada use existing untuk membuat provider baru menggunakan provider yang sudah ada, atau membuat sebuah aliasnya ya. Ada juga use factory, ini yang paling powerful untuk membuat provider secara dinamis, di mana proses pembuatannya bisa bergantung kepada provider lain. Kita akan coba satu-satu. Yang pertama, menggunakan use value ya. Misal kita mempunyai value atau instance dari objek config service dan kita ingin menggunakannya di modul. Pertama kita akan buat custom config service terlebih dahulu ya. Ini saya tutup dulu semua. Kita matikan. Nest service custom config. Oke, sudah dibuatkan custom config service. Kita lihat custom config service di sini ya. Oke, sekarang kita gunakan di app module tapi tidak dengan cara biasa, yaitu tapi kita menggunakan custom provider di app modulnya. Nah, di sini kan secara default akan ditambahkan secara biasa ya, custom config service di sini. Nah, kita tidak ingin menuliskannya seperti ini, kita ingin menggunakan sebuah objek dan provide. Nah, seperti ini. Secara default, sekarang kita menuliskannya menggunakan custom provider seperti ini ya. Nah, tapi kita tidak ingin menggunakan use class, kita akan menggunakan use value. Dan use value ini akan kita isi dengan instance dari custom config service. Misalnya di sini kita punya instance-nya custom config service sama dengan new custom config service seperti ini, lalu kita berikan di sini. Nah, seperti ini. Jadi kita menggunakannya sebagai use value ya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan use value untuk nilai statis ya. Misalnya string atau objek. Jadi misal kita punya objek seperti ini berupa config objek yang isinya API key atau API URL dan lain sebagainya. Kita bisa memprovide-nya ke dalam dependency injection menggunakan use value. Kita coba dulu, kita buat dulu. Ini custom config object seperti ini, lalu kita provide di app module di sini. Kita menggunakan provide config object seperti ini ya. Sini kita samakan saja di modul config option ya, seperti ini ya. Lalu sekarang itu kita bisa menggunakan apa yang sudah kita buat tadi, misalnya di custom config service. Misalnya di custom config service kita akan menginjekkan config option yang sudah kita buat tadi ke dalam konstruktornya agar bisa kita gunakan. Misalnya untuk sebuah kita panggil menggunakan metode get API URL yang akan mengembalikan API URL. Oh, ini maksudnya API URL ya. Salah penulisan. Oke. Kita coba di custom config service, kita tambahkan di konstruktornya add inject. Nah, di sini config option nama config option ini harus sama dengan yang ada di sini. Lalu misal seperti ini. Ya, seperti ini ya. Jadi kita sudah punya config di sini. Misal config di sini, lalu misal di sini kita punya get API URL seperti ini. This config API URL string. Agar tidak error, coba kita ekspor di sini. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita akan coba gunakan.
Ini akan saya kembalikan penggunaannya seperti biasa saja ya, agar dilakukan injection secara otomatis oleh dependency injection. Jadi saya tuliskan secara biasa di sini. Nah, saya komentar. Nah, oke. Kemudian di HTTP request kita akan kemudian di app controller kita akan buat metode baru ya, get API URL. Misal seperti ini, get API URL. Kita buat get API URL seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi kita belum menambahkan custom config service, kita tambahkan terlebih dahulu di konstruktornya. Private only seperti ini. Kita import sudah. Oke. Sudah, sekarang kita akan coba buat request ke API URL. Di sini kita ke request HTTP, kita buat use value. Kita coba panggil send request. Oh, aplikasinya mati. Nyalakan lagi. Sudah menyala, kita send request. Oke, berhasil ya, dan mengembalikan value API URL-nya. Jadi seperti itu ya, kita bisa memberikan nilai objek statis menggunakan use value. Selanjutnya, sekarang kita akan menggunakan use class. Kita akan ubah kode yang ada di database service untuk memisahkan koneksi dari tiap database menjadi seperti ini ya nanti. Jadi pertama kita buat database service menjadi abstract class terlebih dahulu. Kita tutup dulu database service. Ini tidak lagi seperti ini ya. Kita akan membuatnya menjadi abstract class seperti ini. Ya, seperti ini ya. Kita membuat abstrak kelasnya seperti ini. Lalu kita akan membuat kelas turunannya, yaitu MySQL service dan Postgres service yang merupakan turunan dari database service. Kita akan buat. Jadi kita akan membuat kelas, yaitu kelas MySQL service yang merupakan turunan dari database service. Di sini kita return connected to MySQL database seperti ini, dan kita coba export. Nah, lalu kita juga buat Postgres. Nah, seperti ini ya. Kita membuat turunannya dari, jangan lupa ditambahkan injectable agar bisa diinjekkan seperti ini. Kita hapus ini. Oke, jadi kita membuat dua kelas turunan dari database service, yaitu MySQL service dan Postgres service. Nah, sekarang kita bisa ubah penggunaan database service di app module. Jadi di database service-nya kita bisa menggunakan use class ya. Tidak lagi menuliskan database service-nya secara langsung, tapi kita bisa menggunakan use class. Jadi provide-nya merupakan database service dan objek database service. Kemudian di use class-nya kita berikan value tergantung environment-nya. Jika MySQL, maka akan kita injekkan MySQL service, dan sebaliknya jika bukan MySQL, maka akan kita injekkan Postgres service. Jadi bisa lebih dinamis ya. Dan hanya melakukan instansiasi service yang memang dibutuhkan sesuai data di environment variabelnya. Dan di sini provide-nya merupakan database service ya. Jadi ketika di tempat lain, di service atau di modul-modul lain membutuhkan database service, tidak perlu memanggilnya secara spesifik. Bisa memanggil MySQL service atau Postgres service, tapi bisa menggunakan secara umum, yaitu menggunakan database service. Nanti akan dicarikan oleh dependency injection-nya, akan otomatis dicarikan database service ataupun turunannya, yaitu MySQL service dan Postgres service.
Jadi nanti bisa membuat implementasi lebih banyak ya, misal nanti ada MongoDB service atau Oracle service atau lain sebagainya, bisa secara otomatis langsung tidak perlu mengubah kode di tempat lain, karena pemanggilannya hanya kita bisa menggunakan kelas induknya atau kelas parentnya, yaitu database service. Kita coba implementasinya. Jadi di app module, nah database service-nya tidak lagi seperti ini. Kita akan menggunakan objek dimana provide-nya bukan yang ini, bukan di database module. Kita akan buka database module di sini. Nah, sekarang dia error ya, karena sekarang tidak bisa menggunakan database service karena dia merupakan abstract class. Ini kita buat defaultnya seperti ini. Nah, tapi karena kita tidak bisa menggunakan seperti ini, kita akan menuliskannya menggunakan seperti ini. Kita ambil nilai di environment-nya, kita namakan apa di sini? Database ya. Database sama dengan MySQL, maka akan MySQL service, dan sebaliknya Postgres service seperti ini. Ya, sekarang sudah tidak error ya. Oke, untuk sekarang kita implementasikan salah satu terlebih dahulu ya. Misal kita implementasikannya seperti ini. Di use class kita implementasikannya MySQL service seperti ini ya. Coba kita panggil request-nya. Apa yang terjadi? Kita panggil request-nya di mana get connection di sini. Ya, connected to MySQL database. Atau jika kita ubah di database modulnya di sini menggunakan Postgres service, maka kita coba panggil lagi, value-nya berupa Postgres. Jadi karena database service-nya di sini menggunakan kelas yang sesuai, yaitu entah itu Postgres atau MySQL service. Jadi seperti itu ya. Jadi implementasinya tidak kita buat seperti di slide ini, nanti akan saya revisi di slide-nya. Jadi implementasinya kita akan memanggilnya database service, kita bisa berikan MySQL service ataupun Postgres service. Kita juga bisa membuat provider dengan nilai provider lain yang sudah ada ya, menggunakan use as existing. Itu misal kita punya objeknya, kita provide-nya other database service menggunakan use existing database service. Jadi akan membuat provider baru dengan yang sudah ada, yaitu database service dengan nama berbeda. Jadi seperti aliasnya saja ya. Oke, saya tidak akan mencobanya. Nah, langsung kita masuk ke use factory, yaitu provider dinamisnya. Kasus penggunaannya itu saat pembuatan sebuah custom provider bergantung kepada provider lain. Contoh, membuat sebuah connection provider yang konfigurasinya didapat dari config service. Struktur use factory itu berupa sebuah objek. Yang pertama adalah factory, sebuah fungsi yang akan membuat dan mengembalikan nilai provider. Dan parameter kedua adalah inject, array yang berisi provider lain yang akan dibutuhkan oleh fungsi factory ini. Jadi tidak langsung dimasukkan ke dalam fungsi di sini, tapi diinjekkan melalui parameter ini ya. Kita coba contohnya. Misal kita akan membuat di database service, dia akan menerima sebuah config service yang merupakan config dari common dari Nest.js config ya. Kita coba buat dulu database service-nya. Jadi database service-nya menerima constructor. Kita buat dia config service berupa config service seperti ini ya. Lalu di turunannya juga kita implementasikan. Jadi di sini kita tambahkan config service juga di implementasinya seperti ini. Di sini juga seperti ini. Nah, ini akan diinjekkan. Sekarang kita akan membuat sebuah function untuk create database-nya ya. Jadi database service-nya kita akan mempunyai fungsi sebuah create database service yang menerima parameter config service. Nah, dengan config service-nya ini kita akan menentukan database apa yang akan kita gunakan dengan berdasarkan environment variable yang kita dapatkan menggunakan metode get dari config service ya. Jika database-nya MySQL, maka akan mengembalikan MySQL. Jika Postgres akan mengembalikan Postgres, dan secara default akan mengembalikan Postgres. Seperti itu ya. Kita akan buat
Saya tutup dulu di database service-nya di sini ya. Kita akan membuat sebuah kelas export const create database service yang menerima parameter config service seperti ini. Kemudian di dalamnya kita panggil database sama dengan config service get berupa string database. Kita akan menggunakan switch saja ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Database yang kita dapat dari environment variabelnya kita masukkan switch. Jika value-nya MySQL akan mengembalikan MySQL service, dan jika Postgres akan mengembalikan Postgres service. Jadi nanti nilainya bisa dinamis ya, berdasarkan objek konfigurasi yang ada di environment-nya. Jadi di database modulnya kita hapus dulu. Oke, implementasinya nanti tidak akan seperti ini. Kita coba lihat. Nah, kita akan mengubah implementasinya ini maksudnya bukan di app modul ya, tapi di database modul. Nanti akan saya benarkan di slide-nya. Jadi di database modul implementasinya sekarang akan seperti ini. Kita akan menggunakan use factory dengan parameternya berupa create database service yang sudah kita buat, dan kita akan injekkan config service ini. Config service yang kita injekkan sini akan digunakan oleh create database service untuk membuat database service-nya ya. Jadi di database modul di sini tidak lagi seperti ini. Kita akan menggunakan use factory ya. Provide database service use factory create database service. Kemudian karena di sini kan create database service membutuhkan parameter config service-nya. Nah, config service-nya tidak bisa kita langsung tambahkan di sini, tapi kita tambahkan di parameter inject-nya di sini. Config service. Atau kita pakai objeknya saja config service seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kita coba request-nya lagi. Kita send request lagi. Connect to MySQL database. Misal di environment-nya kita ubah menjadi Postgres. Kita buat request lagi. Salah, mana ini? Send request. Send request. Kita ganti Postgres. Kita tutup, jalankan lagi. Kita send request. Sekarang menjadi Postgres database. Ya, jadi seperti itu ya. Misal kita ubah lagi menjadi MySQL. Kita matikan, kita jalankan lagi. Oke, kita request lagi. Sekarang menjadi MySQL database. Jadi database yang dibuat di sini berdasarkan fungsi dari create database ini ya. Jadi secara dinamis kita bisa memberikan value-nya apakah menggunakan MySQL, apakah menggunakan Postgres berdasarkan nilai dari environment variable. Nah, jadi seperti itu ya penggunaan custom provider di Nice.js.